Bab 1503. Berburu Nether Beast 3. Tidak ada rasa takut sama sekali, semua yang sebelumnya hanya untuk membingungkan musuhnya, membiarkan mereka mengira ia melarikan diri dan mengejar sehingga mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Nether Beast macam apa ini? Itu jelas merupakan roh binatang yang telah berkembang sampai tingkat tertentu. Saat dia berbalik, raungan teredam datang dari mulut Nether Beast dan sebuah celah terbuka. Nether Beast tidak membuka mulutnya selama puluhan ribu tahun. Bagi Nether Beast, hanya celah kecil yang berukuran ribuan kaki. Saat dibuka, suara gemuruh yang sepertinya telah ditahannya selama puluhan ribu tahun terdengar seperti orang gila. Mengaum. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan auman ini. Saat menyebar, ruang itu sendiri berguncang. Seluruh Alhaven mendengarnya dengan jelas. Saat suara gemuruh bergema, sebuah kekuatan meletus dari tubuh Nether Beast, memaksa celah itu terbuka lebar. 1000 kaki, 3000 kaki, 8000 kaki, 10.000 kaki. Raungan itu mengandung dampak yang bisa meruntuhkan ruang, dan menyerang Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar ke belakang, tubuhnya terasa seperti robek, dan telinganya bergemuruh. Mulut Nether Beast semakin terbuka dari 10.000 kaki, 30.000 kaki, 60.000 kaki, hingga terbuka 80.000 kaki. Sekilas, mulut Nether Beast sepertinya mengarah ke dunia bawah. Raungan yang keluar sepertinya adalah auman para dewa. Di dalam kabut, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Kabut di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan di bawah raungan Nether Beast. Melihat sekeliling sekarang, tidak ada kabut yang tersisa. Bahkan tubuhnya didorong mundur oleh raungan Nether Beast, dan suara robekan terdengar dari tubuhnya. Jika dia bukan dewa kuno bintang 7 dan seorang kultivator biasa, dia bisa saja pingsan sebelum raungan ini. Saat dia mundur, dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Mereka tidak menutup mulut Nether Beast tetapi mengepung Wang Lin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya dan yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin keduanya muncul. Mereka tidak menyerang Nether Beast tetapi berdiri di samping Wang Lin. Saat tangan mereka dengan cepat membentuk segel, Joss Flames mengelilingi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Ling Dong dan Zhou Jin muncul, bintang dewa kuno Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kepala orde kuno hantu itu muncul dan mengepung mereka bertiga. Raungan Nether Beast hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Begitu aumannya menghilang, kekuatan isap yang kuat memenuhi bintang-bintang. Di bawah hisapan yang kuat ini, Wang Lin melihat kekuatan mantra melahap dari Nether Beast. Semua kabut yang didorong sangat jauh langsung ditarik melewati Wang Lin dan masuk ke dalam mulut Nether Beast. Saat bintang-bintang bergetar, debu membentuk badai dan dimakan oleh Nether Beast. Mulut Nether Beast seperti lubang hitam raksasa yang melahap segalanya. Wang Lin mampu menstabilkan dirinya dengan daun kuno dan Ling Dong dan Zhou Jin. Bukan saja dia tidak ditarik ke dalam, tapi dia perlahan mundur. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menunggu saat kritis itu. Namun, daya isapnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, itu mencapai tingkat yang mengerikan. Semakin banyak debu yang tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Ada suara gemuruh dari jauh saat beberapa planet terbengkalai ditarik keluar dari orbitnya menuju tempat ini. Dalam sekejap, sebuah planet raksasa yang ditinggalkan bergerak melewati Wang Lin dan melesat menuju Nether Beast. Meskipun Nether Beast berukuran besar,
ia tetap tidak bisa dibandingkan dengan planet ini. Namun, ketika planet ini semakin dekat, ia terdistorsi dan tampak menyusut sebelum dimakan oleh Nether Beast. Hal ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut. Saat kekuatan isap meningkat, 10 daun kuno berputar cepat di sekitar Wang Lin, membentuk blokade. Kepala Orde Kuno dan Josh Flames dari Ling Dong dan Zhou Jin terus membantunya melawan. Ini masih belum waktunya, mulut Nether Beast tidak mungkin selemah ini. Saat Wang Lin menatap Nether Beast, rasa dingin di matanya berangsur-angsur meningkat. Gemuruh menggelegar bergema. Lusinan planet terbengkalai terbang dari kejauhan dan dimakan oleh Nether Beast. Nether Beast menjadi cemas. Ia ingin melahap Wang Lin, bukan planet-planet yang ditinggalkan dan kabut ini. Namun, kekuatan isapnya tidak menggerakkan Wang Lin sama sekali, yang menyebabkan kegilaan perlahan muncul di mata Nether Beast. Ada dunia di dalam Nether Beast, tapi itu hanyalah mantra. Karena ia adalah binatang, ia memiliki kehidupan, jiwa, daging, dan darah. Jika aku ingin menganggapnya sebagai makhluk esensi hidupku, maka aku harus memasuki tubuhnya tanpa tersedot ke alam itu. Meskipun begitu, aku ingin mulutnya terbuka, bukan terbuka dengan sendirinya. Selain itu, mantra binatang ini belum diaktifkan sepenuhnya. Dari informasi yang kukumpulkan, saat binatang ini melepaskan kekuatan penuh mantranya, jiwanya akan muncul. Hanya dengan begitu aku bisa menyegel jiwa. Jika jiwa tidak muncul, aku tidak bisa menyegel bagian dalamnya dan segelnya akan gagal. Wang Lin melihat kegelisahan di mata Nether Beast dan perlahan mundur. Kekuatan hisap ini mungkin ada gunanya melawan Master Lu Fu, tapi Wang Lin memiliki Ling Dong, Zhou Jin, Kepala Orde Kuno, dan Daun Kuno. Dia bisa menahan kekuatan isap ini. Kemundurannya yang lambat terlihat oleh Nether Beast. Tubuhnya memancarkan cahaya biru tua dan celah sepanjang 80.000 kaki di mulutnya tiba-tiba melebar. 80.000 kaki, 100.000 kaki, 200.000 kaki, 400.000 kaki, 800.000 kaki, hingga lebih dari 1 juta kaki. Melihat dari jauh, mulut Nether Beast menempati sebagian besar tubuhnya. Penampilannya yang menyimpang sangat mengejutkan. Mulutnya sepertinya terbuka hingga batasnya, dan saat ia mengeluarkan suara gemuruh, Nether Beast bergetar. Hantu raksasa muncul di belakangnya. Hantu ini juga merupakan Nether Beast. Hanya saja itu hanya sebuah mulut, itu sebesar domain bintang. Ini adalah jiwa dari Nether Beast. Ini mungkin hanya ilusi, tetapi ketika itu muncul, Wang Lin merasa sistem bintang menjadi sungai dan planet yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan di sungai. Di bawah kekuatan hisap, domain bintang dibebankan ke mulut hantu. Jauh di dalam mulut, ada lubang hitam yang berputar. Disinilah dunia Nether Beast berada. Ini cukup mengejutkan siapapun yang melihatnya. Daun kuno mengelilingi Wang Lin, dan pada saat ini, mereka gemetar seolah tidak tahan lagi. Bahkan wajah Ling Dong dan Zhou Jin pucat dan mereka mengeluarkan raungan pelan. Meski begitu, tubuh Wang Lin ditarik ke depan karena kekuatan isap yang meningkat secara tiba-tiba. Dia semakin dekat dan dekat. Saat dia hendak dilahap oleh mulut hantu, rasa dingin yang tertahan di mata Wang Lin tiba-tiba meletus. Saat rasa dingin meletus, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun meninju. Pukulan ini langsung menyatu dengan kepala Orde Kuno. Pada saat yang sama,
Lingdong mengeluarkan suara gemuruh dan patung Dewa Iblis di belakangnya menyerang dengan pukulan. Zhou Jin juga meletus dengan seluruh kekuatannya dan seekor serigala darah mengerikan menemani pukulan Wang Lin. Dari jauh, pukulan Wang Lin tampak berubah menjadi pilar cahaya dengan serigala darah mengaum dan patung Dewa Iblis membuka tangannya di belakangnya. Mereka semua menembak langsung ke arah mulut hantu yang muncul di hadapan Nether Beast. Pukulan ini adalah serangan Wang Lin yang paling kuat. Itu berisi kekuatan Lingdong dan Zhou Jin. Itu adalah kekuatan penuh dari 3 pembudidaya langkah ketiga yang menyerang sekaligus. Saat ini, tato guntur di mata kanan Wang Lin terbang keluar dan memasuki pukulannya. Gemuruh menggelegar bergema dan domain bintang ini berubah menjadi danau guntur. Api 9 warna di dalam mata kirinya terbakar dan berubah menjadi badai api yang juga yaitu dengan pukulan ini. Pukulan ini sangat dekat dengan kekuatan penuh dari seorang kultivator puncak Nirvana Void. Itu mendekati alam hampa kedua, Spirit Void. Pukulan itu bertabrakan dengan mulut hantu, dan suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Nether Beast meraung dan mulut hantu itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, saat runtuh, kekuatan isapnya meningkat dan berhasil melahap pukulan Wang Lin. Lingdong yang terhormat menghilang terlebih dahulu dan dilahap ke dalam dunia misterius di dalam Nether Beast. Tak lama kemudian adalah Zhou Jin. Dia menghilang di bawah kekuatan isap yang kuat. Hilangnya mereka memberi Wang Lin waktu yang berharga karena Joss Flames mereka telah menutup mulutnya sejenak. Hal ini memungkinkan Wang Lin berhenti di dalam mulut jiwa Nether Beast. Mulut hantu ini adalah jiwanya dan fokus dari segelnya. Untuk menutup mulutnya, dia harus masuk ke dalam sekali, tapi itu harus dilakukan sebelum dia tersedot ke dalam wilayahnya. Ini adalah kesimpulan yang diambil Wang Lin setelah menganalisisnya dalam waktu yang lama. Meskipun aneh kalau Nether Beast tidak melarikan diri, sekarang semuanya telah kembali ke rencana semula. Waktunya singkat. Beberapa saat yang diberikan Lingdong dan Zhou Jin untuknya akan segera berlalu. Tanpa ragu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. 7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan kemudian terbang keluar dari dahinya. 7 bintang berputar dengan cepat, dan saat Wang Lin menunjuk, mereka mendarat di mulut jiwa Nether Beast. Sebagai dewa kuno kerajaan, aku menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menyegel jiwanya dan menjadikannya makhluk esensi hidupku. Bab 1504. Berburu Nether Beast 4. Kata-kata Wang Lin mengandung kekuatan yang tidak dapat disangkal. Saat dia berbicara, 7 bintang berputarnya mendarat di mulut Nether Beast. Bintang pertama bersinar terang, lalu bintang kedua, ketiga, dan keempat juga bersinar. Kekuatan jiwa kuno datang dari bintang-bintang dan memasuki pikiran Wang Lin. Ketika ketujuh bintang menyala, segel jiwa akan berhasil. Namun, pada saat ini, waktu berlalu. Lingdong dan Zhou Jin sudah dilahap dan tidak ada cukup waktu. Kekuatan hisap muncul sekali lagi dan tubuh Wang Lin mulai menunjukkan tanda-tanda terhirup. Menghadapi bahaya, Wang Lin meraung dan tanpa ampun melambai ke alam misterius di dalam Nether Beast. Saat lolongan itu bergema, semua daun kuno terbang menuju lubang hitam di dalam mulut. Gemuruh menggelegar bergema. Saat daya isapnya melemah, bintang kelima bersinar. Namun, saat melintas, daun kuno tersedot oleh lubang hitam dan kekuatan isapnya semakin meningkat.
Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia sudah membayar harga yang mahal. Jika dia berhasil, Ling Dong dan kawan-kawan akan baik-baik saja, tetapi jika dia gagal, akibatnya akan sangat berat. Namun, dia telah menganalisis semuanya secara detail sebelum memulai, dan semuanya masih dalam perhitungannya. Dia yakin bisa menyalakan 2 bintang terakhir. Ketika kekuatan isap muncul sekali lagi, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Di belakangnya, tubuh besar ular Mongazer muncul dan terbang menuju lubang hitam. Dalam sekejap, ular Mongazer memblokir lubang hitam tersebut. Saat tersedot, ia mampu memberi Wang Lin cukup waktu. Bintang ke-6 menyala, bintang ke-7 bersinar terang. 7 bintang di mulut jiwa Nether Beast bersinar terang, dan saat berputar, segel jiwa telah lengkap. Real luar, segel jiwa, dan segel internal. Wang Lin telah menyelesaikan 2 di antaranya dan hanya membutuhkan 1 lagi. Setelah bintang Dewa Kuno menyelesaikan segelnya, mereka kembali ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sinar mengejutkan dari cahaya 7 warna datang dari jiwa Nether Beast yang tersegel. Cahaya 7 warna ini sangat mengerikan dan segera menyelimuti area sekitarnya. Ketika Wang Lin melihat cahaya 7 warna, bahkan dia terkejut sesaat. 7 warna. Cahaya 7 warna menyapu seluruh domain bintang. Saat menyebar dari jiwa Nether Beast, itu juga menutupi tubuh Nether Beast. Saat cahaya 7 warna menyebar, kekuatan yang tak terlukiskan datang dari dalam Nether Beast. Pada saat yang sama, segel Wang Lin di tubuh Nether Beast mulai menghilang. Di bawah pengaruh cahaya 7 warna, sebagian besar tersapu, hanya menyisakan sedikit yang tersisa. Tapi itu pun akan hilang. Segel jiwa bintang 7 yang dipasang di mulut segera menjadi redup. Seolah-olah 7 nyala lilin yang kita lawan tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Dalam sekejap, segel bintang 3 padam. Perubahan mendadak ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak menyangka Nether Beast ini memiliki kekuatan cahaya 7 warna. 7 warna, 7 warna. Cahaya 7 warna menyala dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Hantu mulai melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, tawanan Dao surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur kultivasi, sebuah dengungan datang dari hantu yang melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, segel kehendak surga. Mengukir hari-hari gelap. Semua kehidupan tidak mengetahui Dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi Dao yang sebenarnya. Tunggu jalur kultivasi, semakin banyak sosok muncul di sekitar Nether Beast Day. An segera mengepung area tersebut. Yang tercerahkan, mata Wang Lin berbinar dan dia samar-samar memahami sesuatu. Dia mengerti mengapa Nether Beast tidak melarikan diri dan mengapa kepribadiannya terbalik. Dia mengerti mengapa Nether Beast meninggalkan kotoran di dalam kabut. Dia mengerti mengapa Nether Beast begitu licik dan bahkan ada kebijaksanaan di matanya. Dia mengerti mengapa cahaya 7 warna akan muncul dari jiwanya setelah dia menyegel sebagian besarnya. Itu benar-benar melahap alam 7 warna selama 1000 tahun terakhir. Wang Lin terkejut dan dia tidak berani mempercayainya. Tebakannya tidak salah. Sebenarnya,
Setelah Wang Lin muncul, Nether Beast berkeliaran di balik kabut. Ia pemalu, dan meskipun sangat kuat, binatang buas manapun mampu menakutinya. Namun, ia jelas telah melupakan tekanan yang keluar dari tubuhnya sehingga tidak ada binatang atau pembudidaya yang berani mendekatinya. Saat ia bergerak, semua binatang di sekitarnya berhamburan. Saat ia mengembara, Nether Beast tetap dalam kondisi berkabut. Ia tidak memiliki kecerdasan yang cukup dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur. Bahkan pada saat-saat tertentu ia terjaga, ia akan berada dalam keadaan linglung. Namun, setelah Wang Lin pergi dengan klan abadi terpilih, Nether Beast terbangun. Tiba-tiba ia merasa lapar, namun takut meninggalkan kabut, sehingga hanya bisa berkeliaran perlahan di dalam kabut. Setelah waktu yang tidak diketahui, keretakan spasial raksasa muncul di hadapannya. Semburan cahaya 7 warna datang dari celah dan menyinari matanya. Pada saat ini, sosok yang malu keluar dari celah. Pakaian pada sosok ini compang-camping, dan bahkan sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan baik, dia mulai tertawa seperti orang gila. Saya akhirnya keluar. Aku akhirnya keluar dari tempat terkutuk itu. Orang tua ini akhirnya bebas, namun, dia tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Sosok itu jelas melihat Nether Beast raksasa di depannya dan merasakan tekanan yang menakutkan. Penampilannya juga mengejutkan Nether Beast. Manusia dan binatang itu saling menatap sebentar sebelum keringat dingin memenuhi dahi orang itu. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ketika mendengar teriakan itu, Nether Beast yang pemalu akhirnya bereaksi dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Raungan ini adalah hal yang sangat menakutkan untuk didengar oleh siapapun, namun sebenarnya, itu adalah jeritan ketakutan setelah ditakuti oleh sosok itu. Sosok itu gemetar dan kembali ke celah 7 warna tanpa ragu-ragu, melarikan diri kembali ke alam 7 warna. Hanya jeritan hiruk-pikuk yang terdengar bergema di antara kabut. Nether Beast juga mundur saat ia meraung panik, dan mundur sangat jauh. Ia menatap celah 7 warna dengan ketakutan di matanya, itu benar-benar ketakutan. Pertama, penampakan keretakan 7 warna, lalu orang yang tiba-tiba muncul, dan akhirnya orang itu mengeluarkan jeritan sedih sebelum dia sempat bereaksi, membuatnya kehilangan akal. Setelah sekian lama saat itu, Nether Beast melihat tidak ada yang mengejarnya dan mulai ragu-ragu. Sejumlah kecil nyali yang telah dikembalikannya, dan setelah berpikir lama, ia dengan hati-hati kembali menatap celah 7 warna dengan linglung. Entah kenapa, tapi dia sangat menyukai ketujuh warna itu. Kalau tidak, dengan betapa takutnya dia tidak akan kembali. Itu dalam keadaan linglung selama 100 tahun. Nether Beast ini menatap celah 7 warna dengan linglung selama 100 tahun seolah sedang merenung. Setelah 100 tahun, ia masih tidak dapat memahami bagaimana keretakan itu muncul atau apa itu. Namun ketujuh warna tersebut membuatnya merasa sangat bahagia, sehingga tidak mau pergi dan tetap linglung. Namun, setelah ia linglung selama belasan tahun, kecelakaan lain terjadi. Mata Nether Beast lebarnya ribuan kaki, dan salah satunya berjarak kurang dari 10 kaki dari celah spasial, seolah-olah ia ingin lihat apa yang ada di dalam celah. Itu. Orang yang keluar dari celah tersebut sepertinya telah berjuang selama 100 tahun dan akhirnya mendapatkan keberanian untuk menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Rambutnya tergerai dan tubuhnya kurus, dia tampak sangat sedih. Karena Nether Beast terlalu dekat, pandangannya kabur,
Tapi ketika penglihatannya menjadi jelas, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan jeritan menyedihkan itu sekali lagi. Kamu masih di sini. Kamu menunggu di sini selama 100 tahun. Orang itu berteriak ketika dia mundur kembali ke alam 7 warna. Perubahan mendadak ini membuat Nether Beast ketakutan sekali lagi. Namun, ingatannya tampak lebih mendalam, sehingga hanya mundur 100.000 kaki. Ia menunggu lama sekali, dan setelah melihat tidak ada yang keluar dari celah tersebut, ia tidak dapat menahan kecintaannya pada cahaya 7 warna lebih lama lagi. Ia dengan hati-hati mendekat dan terus menatap celah 7 warna dengan linglung. Waktu perlahan berlalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, sampai suatu hari, Nether Beast merasa lapar, tapi tidak mau pergi. Setelah merenung sedikit, ia membuka mulutnya dan melahap celah 7 warna. Kekuatan hisap muncul dan ruang di mana dunia 7 warna berada dilahap ke dalam dunia di dalam Nether Beast. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui keseluruhan prosesnya, dia bisa menebak proses dan hasilnya. Saat gumaman orang-orang tercerahkan datang dari dalam Nether Beast, suara gemuruh keluar dari mulutnya dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Darah merah-merah digunakan untuk mengukir bagian kitab suci Dao ke tablet batu. Bab 1505. Sempurnakan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika yang tercerahkan muncul dan mulai bernyanyi, tablet batu raksasa muncul di atas Nether Beast Soul. Kata-kata berwarna merah darah itu mengandung niat gila. Di bawah maksud ini, yang tercerahkan tampaknya menjadi gila dan nyanyian mereka menjadi teriakan. Mereka tampak terkendali dan berputar dengan cepat membentuk pusaran. Pusaran ini mengandung kekuatan penghancur yang menyebar ke segala arah. Wang Lin didorong mundur 3 langkah. Saat dia hendak bergerak maju, kitab Dao di tablet batu terbang dan menyerang Wang Lin. Kitab suci Dao langsung mendekati Wang Lin. Wang Lin pernah ke alam 7 warna dan tahu betapa menakutkannya itu. Saat kitab Dao mendekat, dia mulai mendengar suara samar yang menggumamkan isi kitab Dao. Tercerahkan, tawanan Dao surga, saat pusaran berputar, niat gila itu menyebar seperti orang gila. Pada saat ini, dari 4 bintang yang tersisa di jiwa Nether Beast, 2 lagi padam. Pada saat yang sama, mulut jiwa Nether Beast kembali ke tubuhnya. Saat pusaran itu berputar, Nether Beast mundur dengan cepat dengan ketakutan di matanya. Itu menakutkan. Kekuatan alam 7 warna telah mengubah kepribadiannya, tetapi sulit untuk melupakan sifat awalnya yang pemalu. Selain itu, segel pada jiwanya belum hilang, dan ini membuatnya sangat ketakutan. Saat kitab suci Dao mendorong Wang Lin mundur, Nether Beast raksasa menggunakan mantra lainnya. Mode halus. Tubuh Nether Beast menjadi buram, dan hanya dalam beberapa ribu kaki, ia menghilang sepenuhnya. Yang tercerahkan, pusaran, dan kitab suci Dao yang menyerang Wang Lin menghilang bersamanya. Semuanya menghilang bersama Nether Beast. Mata Wang Lin menjadi merah darah dan dia meraung marah. Ling Dong, Zhou Jin, ular Mongazer, dan daun kuno semuanya berada di dalam Nether Beast. Jika lolos, biayanya akan terlalu besar. Perubahan mendadak terjadi dalam perburuan Nether Beast karena melahap alam 7 warna. Meskipun Wang Lin telah memperhitungkan hal ini, dia tetap tidak dapat mengharapkan hal konyol seperti itu terjadi. Alam 7 warna telah muncul di dalam wilayah berkabut ini dan dimakan oleh Nether Beast. Aku tidak bisa membiarkannya lolos.
Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia melangkah maju dan muncul di atas domain bintang. Dia kemudian melambaikan tangannya ke domain bintang di bawah. Dalam sekejap, tato petir terbang keluar dari mata kanannya dan menutupi area sekitarnya. 9 guru yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitarnya. Dunia bergemuruh dan guntur tak berujung muncul entah dari mana, membentuk guntur neraka. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Wang Lin meraung dengan amarah yang luar biasa. Esensi guntur keluar dari tubuhnya dan berkembang dengan cepat. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 1 juta kaki, 10 juta kaki. Dalam sekejap, tato petir menutupi area sekitar 10 juta kaki. Ada kegilaan di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Kembangkan untukku. 10 juta kaki, 30 juta kaki, 50 juta kaki, 100 juta kaki. Wang Lin meraung dan Kaisar Furnace terbang keluar dari bintang pertama ini. Tungku menyatu dengan tato guntur. Kembangkan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema. Tato guntur yang telah mencapai 100 juta kaki mengembang sekali lagi. 200 juta kaki, 300 juta kaki, 500 juta kaki, hingga 800 juta kaki. Domain bintang tak berujung diselimuti guntur dan menjadi danau guntur besar. Bahkan jika kamu melahap alam 7 warna, kamu masih akan menjadi makhluk esensi hidupku. Kamu mungkin telah melarikan diri dan sekarang aku tidak dapat menemukanmu, tapi aku akan menyaring seluruh 800 juta ruang ini menjadi sebutir debu untuk memaksamu keluar. Meskipun Nether Beast telah berubah menjadi halus dan melarikan diri dengan cepat, segel Wang Lin masih terpasang di sana. Wang Lin bisa rasakan bahwa ia melarikan diri dengan cepat, tetapi ia belum meninggalkan area seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan segel pada tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Segera, mereka menghilang sepenuhnya dan hubungannya dengan itu akan hilang. Guntur bergemuruh dan nyala api 9 warna muncul di mata kirinya dan ditembakkan. Pada saat yang sama, hantu Vermilion Bird muncul di belakangnya dan menjerit. Munculnya Vermilion Bird berarti Wang Lin telah mengaktifkan semua api di dalam tubuhnya. Vermilion Bird melesat ke ketinggian 800 juta kaki di bawah. Dalam sekejap, dunia menjadi lautan api. Ada guntur di dalam api dan api di dalam guntur. Aura Kaisar Furnace mulai menyempurnakan domain bintang seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan meraung dengan ganas, "Perbaiki, sempurnakan, sempurnakan." Domain bintang seluas 800 juta kaki mulai disempurnakan dengan cepat. Jika dilihat dari atas, area seluas 800 juta kaki ini sepertinya terputus dari ruang sekitarnya jika dipotong dan dimurnikan oleh guntur dan api. Wang Lin sudah menjadi gila. Tangannya terus bergerak, menempatkan batasan di dalam ruang seluas 800 juta kaki ini, menyebabkan pemurnian menjadi semakin cepat. Waktu sangat mendesak dan dia tidak bisa menunda lagi. Setelah segel pada Nether Beast menghilang, semuanya akan hilang. Wang Lin tidak memiliki Mongazer Serpent kedua, Lingdong kedua, Zhou Jin kedua yang membiarkannya berburu Nether Beast lagi. Namun, area seluas 800 juta kaki itu terlalu luas dan tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan hubungannya dengan Nether Beast semakin melemah. Meskipun dia tidak dapat melihatnya,
dia dapat membayangkan bahwa dari 2 bintang yang tersisa, hanya 1 yang tersisa. Selama situasi mendesak ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia dengan dingin menatap ruang seluas 800 juta kaki yang dengan cepat disempurnakan. Dalam waktu singkat, hanya tersisa 700 juta kaki. Ini bukanlah ruang datar seluas 700 juta kaki, ia setinggi langit dan serendah neraka. Bagian yang hilang mengungkapkan formasi penyegel alam. Adapun bagian yang dimurnikan, itu menjadi lubang yang akan bertahan selamanya di seluruh langit. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ratusan ribu batasan muncul. Tangan kirinya juga bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan menciptakan batasan tanpa akhir. Payung kuno yang kuat yang bisa membakar dunia muncul di atas ruang pengekang. Rasa keagungan yang tak terbatas menyebar. Payung pembakaran alam, hancurkan alam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya seolah sedang menangkap payung raksasa dan tangan kirinya mendorongnya hingga terbuka. Gemuruh menggelegar bergema. Payung kuno bergetar dan terbuka 10%. Api mengerikan keluar dari payung dan menyerbu ke dalam domain bintang setinggi 700 juta kaki yang sedang disempurnakan. Dari jauh, domain bintang tampak seperti lautan api yang tak berujung. Tekanan kuat menyebar dari kobaran api. Ruang seluas 700 juta kaki mulai menjadi halus ketika api dari payung kuno menyerbu masuk. Area seluas 700 juta kaki mulai berguncang dan menyusut dengan cepat, 600 juta, 400 juta, 300 juta, 100 juta. Hingga hanya 60 juta kaki saja. Proses pemurnian dipercepat secara signifikan. Area kosong memperlihatkan jaring yang merupakan formasi alam penyegel, dan banyak lubang muncul. Masih belum keluar, Wang Lin bisa merasakan Nether Beast berada dalam area seluas 6 juta kaki ini. Dia melambaikan tangannya dan Kaisar Tungku muncul. 9 tetes racun menyatu dengan api dan guntur. Metode ini tidak akan menyia-nyiakan racun yang berharga, tetapi akan memberi Wang Lin waktu untuk mengusir Nether Beast yang halus. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut, begitu pula pemurniannya. Ruang seluas 60 juta kaki menjadi hanya selebar 30 juta kaki. Pada saat yang sama, kabut hitam beracun dengan cepat menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, suara gemuruh cemas keluar. Tubuh Nether Beast tiba-tiba muncul di area di mana kabut racun akan tenggelam. Saat itu muncul, Wang Lin melangkah maju dan mendekat. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya, tangannya membanting sepotong segel yang tersisa di kepala Nether Beast. Erangan teredam keluar dari mulut Nether Beast yang belum terbuka. Bab 1506, Binatang Esensi Kehidupan. Telapak tangan ini berisi tekad Wang Lin. Keinginannya adalah menjadikan Nether Beast sebagai makhluk esensi hidupnya, apapun yang terjadi. Segel di kepala Nether Beast yang akan menghilang segera diisi dengan kekuatan baru. Dalam sekejap, segel itu memancarkan cahaya terang. Tidak hanya melakukan reformasi, tetapi bahkan 30% lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Nether Beast hendak membuka mulutnya, Wang Lin mengaum ke langit. Matanya merah saat dia meraih ke arah langit. Cambuk raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki muncul di domain bintang yang halus ini. Ketika Wang Lin meraih cambuk itu, suara gertakan yang menggemparkan bumi bergema. Cambuk itu tumbuh hingga panjangnya ratusan ribu kaki. Dari jauh, cambuk ini terlihat sepanjang Nether Beast.
Adegan menari di bintang-bintang sungguh mengejutkan. Saat cambuk itu muncul, Wang Lin melambaikan tangannya dan cambuk itu menyerang Nether Beast. Laser jiwa. Ketika Soul Laser mendarat di Nether Beast, itu menciptakan ledakan yang menggelegar, dan raungan teredam datang dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tubuhnya. Namun, ia mampu menahannya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Soul Laser sepertinya mengandung kegilaan Wang Lin, dan menyerang 8 kali. Menambahkan cambukan dari sebelumnya, totalnya ada 9 pukulan. Gemuruh menggelegar bergema dan Nether Beast tidak bisa lagi menahannya. Sifat pemalunya muncul di matanya sekali lagi dan jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, jiwa ini bagaikan puncak gunung es. Meskipun Nether Beast merasa takut, ia tahu bahwa ini adalah saat krisis, jadi ia berjuang untuk memindahkan jiwanya kembali ke tubuhnya. Bagaimana Wang Lin membiarkannya berhasil? Tangannya melambai dan suara letupan bergema di seluruh domain bintang. Bahkan mustahil untuk melihat bayangan Soul Laser saat ia menyerang Nether Beast. Cambukan ke-19, cambukan ke-30, cambukan ke-50, hingga 99 cambukan. Saat cambukan ke-100 terakhir mendarat, Soul Laser bersinar terang. Itu mulai runtuh, dan cahaya keemasan seterang matahari datang dari Soul Laser. Ketika Nether Beast ditutupi oleh cahaya ini, ia tidak bisa lagi melawan. Jiwanya terpaksa keluar dari tubuhnya dan muncul di antara bintang-bintang. Jiwa Nether Beast hanyalah mulut raksasa yang bisa melahap dunia. Sebelum bisa membuka mulutnya, Wang Lin mendekat. 7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan melesat ke arah mulut jiwa. Gemuruh menggelegar bergema saat 7 bintang menembus mulut Nether Beast dan menyatu dengan bintang bersinar terakhir yang tersisa. Saat ini, segel jiwa pulih menjadi 7 bintang terang dari hanya 1. Segel jiwa telah selesai sekali lagi. Namun, semuanya belum berakhir. Dari ketiga segel tersebut, masih ada segel daging dan tubuh. Wang Lin menekan jiwa dan kembali ke tubuh Nether Beast. Pada saat yang sama, Wang Lin tenggelam dan meminjam kekuatan domain bintang seluas 800 juta kaki yang telah disempurnakannya. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya sendiri, Wang Lin meraih mulutnya dan semua kekuatan dewa kuno mengalir ke tangannya. Dia tanpa ampun merobeknya hingga terbuka. Ada sebuah alam di dalam Nether Beast, dan itu akan muncul jika ia membuka mulutnya dengan sukarela. Namun, jika seseorang memaksa mulutnya terbuka, alam itu tidak akan muncul dan bagian dalam tubuhnya akan terlihat. Wang Lin tanpa ampun membuka sedikit mulut Nether Beast. Raungan yang berkumpul di dalam lolos dan bertabrakan dengan Wang Lin. Raungan itu meniup rambut Wang Lin ke belakang dan berusaha mendorongnya menjauh. Namun, tubuh Wang Lin tidak terdorong ke belakang sama sekali. Setelah membuka mulut Nether Beast, dia menyentakkan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kemudian tangannya menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi aura orde kuno, dan badai batasan melesat ke mulut Nether Beast. Ia masuk ke dalam tubuh Nether Beast dan menuju ke organ, pembuluh darah, tulang, dan semua yang ada di dalamnya. Pembatasan dalam jumlah besar menyerbu Nether Beast seperti orang gila, menyegel segalanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Nether Beast telah tersegel sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mundur 1000 kaki dan wajahnya memerah. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan dia merasa stres.
Sekarang setelah dia mundur, dia dengan dingin melihat ke arah Nether Beast yang telah disegel oleh 3 segel. Hari ini, sebagai dewa kuno kerajaan bintang 7, dengan warisan orde kuno saya menyatakan binatang ini sebagai binatang esensi hidup saya. Nether Beast, jadilah makhluk esensi hidupku. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Nether Beast. Tubuh Nether Beast bergetar hebat ketika ketiga segel diaktifkan sekaligus dan hantu mulai bersinar di sekitarnya. Perjuangan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan rasa kelembutan. Setelah 15 menit, Nether Beast tidak lagi meronta. Diam-diam melayang di sana dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Lin. Hubungan daging muncul di hati Wang Lin. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah Nether Beast ini telah menjadi bagian dari dirinya. Saat perasaan ini muncul, rasa vitalitas yang kuat dan aura kuno mengalir ke dalam pikiran Wang Lin dari Nether Beast melalui beberapa metode khusus. Seolah-olah dia telah menjadi Nether Beast. Kenangan tentang Nether Beast memenuhi pikiran Wang Lin. Pada saat ini, suara letupan bergema dari tubuhnya dan tubuh dewa kunonya mulai berkembang pesat. Vitalitas dari dalam Nether Beast sangat kuat. Saat ia menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin, hal itu menyebabkan tubuhnya membengkak hingga 10.000 kaki, 15.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Hanya ketika dia mencapai ketinggian 60.000 kaki barulah dia berhenti mengembang. Dewa kuno setinggi 60.000 kaki muncul di antara bintang-bintang. Wang Lin mengepalkan tangannya yang besar dan melihat ke depan. Kekuatan dewa kunonya beredar di seluruh tubuhnya dan vitalitasnya yang kuat membuatnya percaya diri. Pantas saja ingatan Tu Si mengatakan bahwa hanya setelah memiliki binatang sari kehidupan dan melahirkan seekor ular mongaser barulah seseorang benar-benar dapat dianggap sebagai dewa kuno. Walaupun aku tidak mempunyai ular mongaser, hanya binatang sari kehidupan ini yang sudah memungkinkan tubuhku untuk mencapai level ini. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya yang setinggi 60.000 kaki menyusut dengan cepat. Saat suara letupan bergema, dia kembali ke ukuran seorang kultivator biasa. Namun, penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia masih memiliki rambut putih. Meskipun dia terlihat seperti seorang pemuda, dia sekarang terlihat jauh lebih muda. Ada juga ilusi di sekujur tubuhnya. Selain kultivator langkah ketiga, di mata semua orang, Wang Lin seperti jiwa kabur tanpa tubuh fisik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nether Beast. Dia tahu semua kenangan Nether Beast. Nether Beast menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan sedikit ingatan yang didapatnya kacau balau. Hal ini terutama berlaku pada saat kelahirannya, ia bahkan tidak tahu bagaimana ia diciptakan. Satu-satunya ingatan yang jelas adalah ingatan akan alam 7 warna. Wang Lin merenung dan secercah perasaan ilahi memasuki Nether Beast. Matanya terbuka dan perlahan membuka mulutnya seperti cegukan. Ling Dong yang terhormat diusir. Dia dalam keadaan menyesal dan masih ada ketakutan di matanya. Setelah Ling Dong, Zhou Jin dan daun kuno diludahkan. Akhirnya, ular mongaser raksasa datang. Mulut Nether Beast terus melebar hingga menjadi seperti lubang hitam raksasa, dan ular mongaser diludahkan. Ia dengan cepat tumbuh hingga kembali ke ukuran aslinya. Wang Lin mengembalikan Zhou Jin dan Ling Dong ke dalam tungku kaisar dan kemudian menyimpannya di dalam bintang pertamanya. Lalu dia menyingkirkan semua, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Nether Beast. Ingatan Nether Beast ini berantakan,
dan selama kelaparan, ia menghirup terlalu keras saat melahap alam 7 warna. Ia memecahkan beberapa penghalang dan melahap sesuatu yang tidak seharusnya. Ini terlalu aneh. Bagaimana ia melahap buah dao? Wang Lin menekan tangan kanannya ke Nether Beast sambil merenung. Tubuh Nether Beast bergetar dan cahaya 7 warna keluar dari mulutnya. Mulutnya perlahan terbuka dan buah berwarna oranye berukuran ratusan kaki perlahan melayang keluar, buah dao. Aura niat dao menyebar dengan munculnya buah dao. Saat Wang Lin menatap buah dao oranye, matanya berbinar. Karma saya, kehidupan dan kematian, serta esensi sejati dan salah semuanya sangat sulit untuk diselesaikan. Ketiganya adalah dao, dan jika saya mendapatkan beberapa buah ini, saya mungkin bisa menyelesaikan ketiga esensi ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan buah jeruk dao. Tanpa buah dao, kebijaksanaan di dalam Nether Beast tidak ada lagi dan perlahan menjadi tumpul. Ia memandang Wang Lin dengan linglung, sekarang tampak seperti di masa lalu, ketika ia menatap alam 7 warna. Pikirannya kacau lagi, tetapi ia telah menyerap sebagian buah dao, sehingga ia memperoleh kecerdasan. Meski masih kabur, ia jauh lebih pintar dari sebelumnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.